untuk 2021 terutama Satuan Lalu Lintas Polres Bitung ini. Apa program atau program besar yang ingin dilaksanakan ini dan kira-kira seperti apa bayangannya itu? Karena kemarin di video sebelumnya Abang kan pernah bilang bahwa persoalan helm ini persoalan yang sangat ya, salam baku dapa. Jumpa lagi di Bitung TV Channel, ngobrol bareng Arham Licin. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel keren ini dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait video-video terbaik dan info-info tentang Kota Bitung. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Hari ini saya dapat kesempatan istimewa untuk mewawancarai kembali salah satu narasumber keren saya yang saat ini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bitung, AKP Awaludin Puhi SIK. Untuk 2021 terutama Satuan Lalu Lintas Polres Bitung ini. Apa program atau program besar yang ingin dilaksanakan ini dan kira-kira seperti apa bayangannya itu? Karena kemarin di video sebelumnya Abang kan pernah bilang bahwa persoalan helm ini persoalan yang sangat apa namanya di Bitung ini. Orang Bitung ini malah sekali pakai helm. Dong kira ini jalan ini aspal ini kerupuk toh. Jadi dan kita lihat kadang-kadang Bang, kalau cuma dekat nggak aja pakai helm, kadang-kadang lupa. Aduh, ya sudah jadi kayak budaya begitu Bang. Nah, budaya ini kan sulit sekali mau dikasih hilang. Nah, coba Abang kira-kira apa kira-kira trik-triknya ini? Betul. Jadi di 2021 ini memang orang walaupun sudah apa ya istilahnya telah melaksanakan beberapa rangkaian pilkada, kemudian tahun baru juga kemarin pengamanan yang cukup padat ya, orang sudah lewati. Masih di 2021 tetap orang masih dalam situasi pandemi COVID. Nah, di sini memang untuk masalah penindakan kenapa orang berkurang itu bukan berarti orang tidak melakukan penindakan, tidak. Tapi di sini memang orang fokus kerja kita itu bagaimana caranya kita mempercepat status zona merah di Kota Bitung itu menurun. Kemudian juga mencegah bagaimana jangan sampai penyebaran COVID-19 itu pun naik di wilayah Kota Bitung. Jadi kita fokusnya itu lebih utama itu dulu. Nah, kemudian untuk lalu lintas juga Bang Arham juga kan sudah pernah tulis juga itu kan? Iya, betul. Tingkat kecelakaan lalu lintas naik di tahun 2020 kemarin dibandingkan dengan 2019. Nah, memang itu dampaknya dari istilahnya situasi yang saat ini. Maksud saya begini, kami ke depan akan melakukan upaya-upaya penindakan, tapi penindakannya lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukan penindakan baik tilang, karena tilang itu kan bukan hanya penindakan itu kan bukan hanya tilang aja. Kita melakukan upaya teguran, kemudian memberikan solusi. Memberikan contoh nggak pakai helm, kita bagikan helm secara apa ya istilahnya, secara gamblang begitu di salah satu komunitas atau tukang ojek gitu kan. Tetapi orang juga pun membuat komitmen bagaimana mereka itu menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Nah, contohnya apa? Kalau memang naik ojek, kalau memang dia ini mau naik motor, mau pakai helm, jangan naik. Begitu yang muat tuh. Karena itu tujuannya apa? Untuk menjaga DP diri dan menjaga juga ini ojek keselamatan juga. Jangan sampai kecelakaan dia yang jatuh, dia meninggal, ojek tersangka. Pasti. Iya, terus seperti itu. Jadi ini yang kita akan edukasi kepada masyarakat dan mengajak beberapa pihak untuk sama-sama menjadi pelopor keselamatan. Kemudian dengan ada aplikasi ini juga, di sini kami akan aktifkan lagi tim Zebra yang sudah kami bentuk di Satuan Lalu Lintas yang tujuannya adalah hunting. Kita patroli terus untuk melakukan pemantauan
tempat-tempat di mana masyarakat rawan kecelakaan, jam-jam sering terjadi Macet. kecelakaan, jam-jam sering terjadi kemacetan, Iya. pelanggaran, itu akan kami sisir terus dengan tujuan mengurangi tingkat pelanggaran tadi. pelanggaran tadi. Dan juga kami sudah kemarin ketemu dengan Pak Kadis Perhubungan untuk bersama-sama melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas. Ya, banyak sekali itu, Bang. Kendaraan yang tidak sesuai dengan teknisnya, Iya. lampu menyilaukan, lampu Iya. tidak sesuai dengan standar teknis. Ini akan kami persiapkan di tahun 2021 ini. Itu over kapasitas bahaya, Bang. Betul, itu sangat bahaya. Saya ngeri sekali tuh kalau ikut-ikut di belakang. Ini kaget tabu balik ini otak. Ya. Dia tindis 4 orang habis. Kecelakaan lalu lintas kemarin yang paling banyak yang meninggal itu kan mereka parkir di bahu jalan. Di bawah jalan. Dan itu masih terjadi banyak nih, Bang. Iya. Itu bisa ditindak gitu Nah, harusnya. makanya itu kita akan Ya, ajak. kontainer-kontainer itu, Bang. Ya. Miring dah parkir. Ya. Kagak ini malintuan. Betul, itu Toh? yang kita akan kerjasama dengan pemerintah perhubungan dengan upaya-upaya edukasi. Kalau memang tidak bisa diedukasi, pengembesan. Pengempesan. Iya, karena itu sudah diatur juga dalam peraturan wali kota terkait dengan penindakan pengembesan ban kepada mereka yang melakukan pelanggaran parkiran. Iya. Dan juga kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengontrol kendaraannya itu, ya, tegur perusahaannya itu. Iya. Itu yang akan kita jadi bukan hanya Kalau perlu lebih tegas lagi, cabut izinnya. cabut izinnya. Ini kan berbahaya ini Betul. untuk keselamatan. Ya. Kan? Iya. Karena yang bahaya itu bukan cuma COVID aja, jiwa juga untuk kecelakaan juga bahaya. Iya. Betul. Jadi jangan anggap bahwa kecelakaan itu hal yang tabu. Dan ini mati konyol, Bang, namanya. Masa parkir begini kok orang tiba-tiba tabu balik sendiri malam, orang lewat situ Makanya. dapat tindis. Makanya saya bilang bahwa ini bukan cuma tugas polisi saja, kita akan menggandeng semua pihak yang berkaitan dengan tugas ini kan. Ini Iya. tugas sama-sama orang. Kalau perlu masyarakat juga ikut andil. Betul. Foto akang tuh kontainer Ya. yang parkir sembarang kau Ya, kirim. itu. Toh? Siapa tahu di aplikasi si Mapalus ini boleh kirim foto. Ada. betul. Boleh enggak itu, Bang? Boleh. Nanti kita Nah, terang update di itu. bagian tilang ya. Kita Itu akan keren update itu. juga masalah itu. Supaya Jadi itu. masyarakat ikut nimbrung di sini. Ya, itu yang akan kami laksanakan ke depan. Timelinenya sudah kami siapkan, mudah-mudahan cepat kami eksekusi dengan dimulai dengan edukasi dulu, ya, karena memang semuanya kita rencanakan sesuai dengan yang sudah kami Iya. tentukan di jadwal, dan juga tetap konsistensi yang akan kita pertahankan karena kebanyakan kita buat program tapi konsistensi kurang, sehingga terkesan panas-panas teh ayam. Dan yang itu paling banyak. yang kita takut ini kok, Bang, begini, ganti ke Satlantas atau ganti ke Polres, program hilang. Nah, ini banyak nih yang terjadi nih. perlu orang sayangkan juga sih sebenarnya. Iya, seperti itu. harusnya begitu ganti ke Polres atau ganti ke pejabat di salah satu satuan Itu diteruskan. diteruskan. Kalau perlu ditingkatkan. Iya, karena itu kan manfaatnya banyak. Betul. Kan? Jangan sampai bikin lagi yang lain, Iya. mulai lagi dari awal. Padahal tujuannya sama. Padahal tujuannya sama, hanya mau dianggap pencipta lah, Iya, seperti itu. betul sekali. Jadi harusnya lebih bagus sih setiap pemimpin berganti, aplikasi ini tetap dipertahankan. Betul. Kalau perlu lebih baik lagi. Ya, karena memang si Mapalus ini kan sebenarnya kita melanjutkan program Pak Ginting dulu. Oh iya. Pak Ginting kan cuma panic button. Panic dulu. button, Nah, iya. itu kita tetap ambil, tetapi kita tambah dengan fitur pelayanan Fitur-fitur tadi. lain, termasuk itu SKCK, Nah, SIM, makanya kenapa jadi si Mapalus semuanya itu jadi satu aplikasi. jadi satu. Macam kalau kemarin di KPU si rekap. Oh, Sirekap ya. Oh iya, Iya. perekapan ya. Si rekap. Betul. Iya. Itu no. Jadi kita berharap masyarakat juga lebih proaktif lah. Betul. Jadi bukan cuma polisi aja. Jadi istilahnya masyarakat jangan cuma takut atau tertib karena ada polisinya. Iya, nanti ada Tarsius baru takut. Takut. Kemudian kalau tidak ada polisi di jalan, lalu lintas tidak ada di jalan, udah boleh kok, cuma di situ le kok. Cuma situ. itulah. Ya, jadi pesannya Bang untuk terutama pengguna jalan tuh, Bang, karena dorang ini kabal-kabal. Aduh, yang enggak pakai helm ini terutama ini. Sebenarnya Dora itu nggak kabal sih Oh, sebenarnya. nyanda, Kang. Cuman belum apa ya, belum kena di episode. Tapi semoga nyanda. Semua Kang. nyanda. Iya, artinya Karena ini waktu saya tuh. Jadi sebelum ini barang ini betul-betul terjadi, lebih baik Ya. toh. Jadi harapan kita ke depan buat masyarakat pengguna jalan, apalagi saat ini musim hujan tuh, di awal tahun musim hujan, tengah malam, motor itu colong yang ada lampu tetap dipasang di lampu, Iya. lampu utama, Iya. DP warna ndak usah ubah-ubah. Itu yang silo itu, Bang. Duh, Nah, bahaya itu ini yang menjadi keluhan masyarakat juga di fanpage Polantas. Memberikan masukan-masukan itu, Pak. Iya. DP lampu ini menyilaukan, orang terganggu di penglihatan, apalagi tengah malam hujan.
So ada lampu silau, sudah setengah mati. Apalagi tidak ada lampu. Kadang-kadang so di muka baru dapat tabrak, baru dapat tahu ada kendaraan kote di muka. Kendaraan kote. Jadi itu istilahnya adalah jangan orang selalu melakukan pelanggaran, karena dengan pelanggaran itulah awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tetap menjaga keselamatan. Kendaraan-kendaraan yang sudah diatur dari pabrik itu nggak usah diubah-ubah, DP knalpot ditambah-tambah, DP lampu diubah warna biru. Padahal dari pabrik sudah disiapkan sen itu warna kuning. Iya. Ada yang supaya jelas orang lihat. Oh, warna kuning belok kiri. Anak ganti warna putih. Warna putih akhirnya dong kira lampu rem, lampu atrek. Lampu atrek. Begitu. Dan juga lampu rem juga warna merah. Nah itu kebanyakan kita pernah mengalami masalah itu. DP lampu rem dia ubah warna putih. Warna putih. Pas di jalan kita lihat begini, ini orang motor ini lawan arah atau bagaimana? Iya tuh. Karena sobat muka begini. Padahal di belakang dia. Di belakang kote. Aduh. Makanya itu kadang-kadang terlalu kreatif kok ini masyarakat ini, toh. Kreatif membawa bencana. Itulah. Jadi bukan, memang keuntungannya buat orang yang buat itu waduh udah paling bagus dong. Kita pediri kok, kita yang bawa motor, bukan masalah ngoni. Dampaknya kayak yang orang ini yang dapat lihat. Iya. Tengganggu sekali. Iya. Lalu lintas ini bukan cuma milik pribadi. Iya, karena jalan raya ini itu jalan umum. Betul. Kita gunakan bersama, bukan ngoni nenek moyang pejalang orang Bitung bilang dan. Jadi jangan ngoni kira nih jalan ini ada bangun for ngoni. Jadi for teman-teman penonton Bitung TV Channel, coba dengar itu himbauan polisi, jangan nanti ada petugas baru pakai helm itu for torang pe keselamatan, safety belt itu for torang pe keselamatan. Jadi ya jangan bakabal lah, toh begitu. Kalau mulai batilang, orang bilang ada dorang. Kalau ada. Serta polisi mulai batilang, ngoni bilang, aduh polisi sobat hilang ini, polisi begini, polisi jahat. Padahal ngoni yang nyandak mendengar, toh. Kalau misalnya semua tertib, ngapain juga orang? Iya, lebih bagus kan polisi cuma kontrol dari kantor, toh. Lihat aplikasi, lihat medsos, toh. Seharusnya begitu sebenarnya kan. Iya, ini zaman so modern begini. Orang so bikin robot ada di luar negeri, bikin robot. Orang di sini polisi masih berdiri di jalan sana kasihan. Kena abu apa segala macam. Toh panas, ujang. Jadi kalau kita tertib di jalan, polisi juga pekerjaannya semakin ringan. Sama-sama enak. Iya, dan orang juga aman lah. Toh, apalagi kota Bitung ini kota pariwisata. Iya, kota pariwisata, kota industri semuanya. Semua ini heterogen Bitung. Makanya memang orang-orangnya Bang betul. DP isi kepala juga beda-beda. Jadi karena heterogen itu ya biasalah. Bitung jadi kayak di daerah-daerah kota besar malah. Karena memang berdampak, lalu lintas itu berdampak sekali terhadap orang yang akan masuk ke sini, investor. Kalau dia lihat banyak sekali pelanggaran nih, tapi ini tidak ada apa begini. Berarti rawan juga di sini. Rawan juga. Sehingga jadi takut mau nanam modal di sini atau saham. Betul sekali. Efeknya efeknya ekonomi mengganggu. Pasti. Ujung-ujungnya orang yang tadinya harusnya boleh dapat doi lebih, investornya masuk, soalnya enggak dapat doi, enggak bisa kerja apa semua. Tapi mudah-mudahan orang boleh lah. Siap. Pelan-pelan yang penting orang berbuat, tidak membiarkan. Oke. Ya, tetap berbuat Bang. Terbaik. Oke. Makasih banyak ini Bang. Selamat apa ini tahun baru Kang? Masih tanggal 7 ini. 7 ya? Tanggal 7 masih suasana tahun baru. Semoga tetap sukses. Insya Allah makin sehat. Amin. Bersama keluarga dan semua personil Polres Bitung. Dan saya berterima kasih sudah diundang di studio Satuan Lalu Lintas Polres Bitung ini untuk berbincang atau ngobrol bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Dari Mako Polres Bitung, saya Arham Licin, sampai jumpa.